Kami dari kelompok kesadaran terhadap pentingnya integritas bangsa. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Veronica Yosina dari kelas 12 IPS 3 absen 9. Perkenalkan, saya Sixto Mega Preisa dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Veronica Giska Anandaura dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 27. Pokok pembahasan dibagi menjadi 4. Yang pertama pengertian, kedua faktor penghambat dan pembentuk, ketiga kondisi integrasi bangsa Indonesia, dan yang keempat kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pertama, pengertian integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa. Adapun menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Yang kedua, faktor penghambat dan faktor pembentuk. Faktor penghambat yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Masyarakat yang ada sangat beraneka ragam, mulai macam-macam kelompok suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan, tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dipisahkan lautan luas. Yang ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional ialah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional bangsa. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Faktor yang memengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Nomor 4, wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, ada budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul juga karena adanya budaya gotong royong. Seperti kita ketahui, bahwa gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang keenam dan yang terakhir, antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar.
Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Yang ketiga, kondisi integrasi bangsa. Masyarakat dapat terintegrasi di atas kesepakatan sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu dan bersifat fundamental. Integrasi semacam itu lebih sering tercipta dalam kehidupan masyarakat yang tergolong majemuk. Proses integrasi sangat penting bagi bangsa Indonesia guna menyatukan masyarakat yang majemuk menjadi satu kesatuan yang utuh yang berdasarkan pada Pancasila. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Yang keempat, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kesadaran akan pentingnya integrasi bangsa. Kesadaran terhadap pentingnya dari integrasi bangsa dan konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Kementerian Sosial memetakan bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno.